الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وهدى إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalahnya. Apa kabar ibu bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam penjagaan Allah, tetap merasa disehatkan oleh Allah, dan tetap membangun dalam diri kita perasaan, ini yang sering kali saya ulang-ulang, perasaan untuk selalu dibahagiakan, disehatkan oleh Allah. Karena perasaan menjadi objek ini menjadi penting, sehingga kita tidak akan sombong dengan apa-apa, dengan semuanya. Karena kita hanya diberi. Yang berhak sombong adalah yang memberi, yakni Allah. Kita bukan apa-apa. Diberi ilmu, diberi harta, diberi kekayaan, diberi kesehatan. Hanya diberi kita. Kalau hanya diberi itu berarti kita nggak punya apa-apa sesungguhnya. Kita hanya diberi. Kalau yang memberi ambil, ya selesai kita. Yang ambil ilmu, biasanya kalau Nabi bilang, orang tidak akan diambil ilmunya dari punya banyak lalu menjadi kosong, tidak. Tapi kata Nabi, ketika Allah mengambil ilmu seorang, artinya dimatikan orang itu. Kalau Allah ambil harta kita, karena memang semua milik Allah. Kesehatan juga milik Allah semuanya. Jadi merasakan diberi itu sangat penting. Sehingga kita tidak akan sombong sebagai apapun kita. Karena kita diberi, maka filosofinya orang diberi itu kan senang. Namanya diberi, senang. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah. Ayat menjadi favorit. Yunus 58. Allah bilang apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karuniaku, pemberian Allah atas karunia-karunia-Nya, dan dengan rahmatku, Allah kasih rahmatnya kepada kita dalam semua bentuknya. Maka Allah bilang fabidzalika falyafrahu, maka dengan semua itu maka senanglah kalian, bergembiralah. Yang lazim orang diberi itu ya senang, apalagi yang memberi adalah zat segala yang menggenggam kekuasaan. Kita disuruh senang sama Gusti Allah, disuruh bahagia. Kenapa? Karena kita menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan kegembiraan atas karunia Allah, merasakan kegembiraan atas rahmat Allah, ternyata khairum mimma yajma'un, lebih baik dibandingkan dengan merasa diberi yang lainnya. Apa saja yang sanggup Bapak Ibu kumpulkan. Ini kerennya. Jadi merasa dekat dengan Allah, merasa bahwa mata ini milikmu ya Allah, telinga ini milikmu ya Allah, menghadirkan seperti ayat yang kita baca, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu ingat kepada Allah dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam berbaringnya. Artinya dalam seluruh aktivitas kehidupan selalu ingat Allah, Allah, Allah. Yang kasih Allah. Keren itu. Kalau orang sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, jadi wali, jadi kekasih Allah. Karena dia tidak pernah menafikan keberadaan Allah.
selalu merasakan adanya Allah dalam setiap aktivitas kita. Maka kalau orang sudah seperti itu, apa jaminan Allah? Engkau ingat aku akan ingat engkau. Uzkuruni adzkurkum. Uzkuruni, jika engkau ingat aku akan ingat engkau. Kalau orang sudah selalu nyambung hatinya, qalbuhu mu'allakum fillah, hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah akan biarkan dia hidup sendirian. Enggak mungkin. Allah akan selalu ada. Karena kita juga menghadirkan Allah. Bahkan dalam hadits qudsi dibilang apa? Kalau engkau datang kepadaku dengan cinta sambil berjalan, maka aku akan mengejarmu, maka akan mendatangimu sambil berlari. Saking cintanya Allah kepada mereka yang hatinya terus dengan Allah. Kalau sudah seperti itu, tak akan ada kekhawatiran lagi, Bapak Ibu sekalian. Para wali wallah maka digambarkan oleh Allah apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada kekhawatiran, tak ada ketakutan, tak ada sedih dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Karena ia yakin betul akan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti itu akan dihadapi oleh orang-orang kekasih-kekasih Allah itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada dia mereka itu kematian. Enggak akan ada ketakutan, enggak ada kekhawatiran, enggak ada sedih. Yang ada adalah senang. Kenapa? Tadi karena merasakan karunia, karena merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep ini, ketika orang sakratul maut, ketika orang menghadapi kematian, kita kan seringkali mendapati kengerian-kengerian. Ternyata terkhusus untuk orang-orang tertentu, senangnya luar biasa. Senang luar biasa. Kalau orang mau meninggal kemudian agak khawatir, ada takut, langsung itu malaikat, tatanazzalu alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini orang mau mati, Bapak sekalian. Mungkin ada kekhawatiran gimana nanti, gimana setelah itu. Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bilang apa malaikat itu? Kamu enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Coba. Begitu cintanya Allah melindungi orang-orang yang dicintainya, sampai di ujung kehidupannya, terpisahnya ruh dengan jasad pun dilindungi oleh Allah sambil berkata, malaikat diutus kepada dia lalu mengatakan, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira dari Allah untukmu. Apa kabar gembiranya? Surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ini kerennya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terus merasakan kehadiran Allah dalam seluruh sepak terjang kehidupannya. Makanya seperti bulan lalu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya, sesibuk apapun sekarang ini, pada saat suhu politik luar biasa tinggi, sudah jelang-jelang pilpres, pileg, semuanya itu, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai hati kita lengah dengan Allah. Terus kita membangun kecintaan kita kepada Allah. Ketika semua orang menginginkan dicintai oleh manusia karena ingin dipilih, itu bagus-bagus saja, asalkan berjanji dalam hati kepada Allah, setelah dipilih nanti dia akan menjadi kedudukan, menjadi pejabat, semua dipersembahkan untuk Allah. Seperti ikrar ibu bapak dan kita semuanya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadah-ibadah yang lainku, hidup bahkan matiku untukmu ya Allah. Kalau begitu keren. Jadi presiden, jadi anggota dewan dalam level apapun, nanti ingin dicintai oleh makhluk Allah,
agar supaya mendapatkan kedudukan tertentu, jabatan tertentu, lalu itu semua dipersembahkan untuk Allah, baru keren. Tapi kalau berhenti hanya ingin mendapatkan cinta dari manusia saja, tapi kemudian lupa kepada Allah, hina di hadapan Allah. Sungguh hina di hadapan Allah. Karena Allah enggak butuh, maka Allah katakan, Anni bari'um mimma ta'malun. Kalau orang melakukan pekerjaan niat apapun tapi tujuannya hanya cinta kepada manusia, bukan cintaku, kata Allah. Kalau laksanakan semua pekerjaan apapun tapi bukan karena aku, maka Allah bilang, Anni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Allah enggak akan ikut-ikutan. Kalau Allah sudah berlepas diri gimana? Hina kita. Dan dalam kondisi seperti itulah, Bapak sekalian yang saya muliakan, kita tetap membangun hubungan kita dengan Allah, membangun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tetap nyambung hati kita. Jangan lupa setiap hari kematian terus mengintai kita. Israel setiap saat terus melihat catatan-catatan siapa yang hari ini harus dieksekusi atas perintah Allah. Setiap hari. Jangan konsentrasi hanya di 14 Februari, sementara berapa banyak saudara-saudara kita atau siapapun sebelum sampai 14 Februari akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, sesibuk apapun dalam urusan dunia kita, jangan lengahkan hati kita dengan Allah. Karena Allah katakan, wa mayya, barang siapa yang hatinya berpaling dari zikir kepada Allah, maka nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Yang akan mengisi hati adalah syaitan, dan dia akan menjadi temannya. Karena hati kita enggak akan nyatu antara kebenaran dan kebatilan. Hati kita enggak akan nyatu antara yang baik dan buruk. Ketika hati dikuasai dengan ingat kepada Allah, maka setan enggak akan masuk. Tapi kalau kita sudah lalai dengan Allah, maka yang menguasai di hati kita adalah nafsu-nafsu syaitaniyah. Dalam konteks ini, ayo kita lanjutkan kajian hadis sampai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Sayyidina Ali dari Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu awladakum ala thalathi khisalin." Ini tentang apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita, keturunan kita. Ada 3 pelajaran yang harus kita masukkan ke dalam anak-anak kita. Yang disampaikan Rasulullah, ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. 1, hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anakmu tentang cinta kepada nabimu. Bahkan ada yang mengatakan, sebelum kita mengajarkan tentang salat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lain-lainnya, kenalkan putramu kepada Allah dan Rasulnya. Kenalkan ia kepada dia, sehingga ia menumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kita ingat dulu waktu kecil orang-orang tua kita di kampung, zikirnya kan sederhana. Kita diajarkan. Masih ingat ketika kita masih punya adik-anak kecil, orang tua kita bilang ketika rewel, ayo zikirna la ilaha illallah sambil goyang-goyangkan kepala. Dan anak-anak kecil itu tanpa disadari terbiasa begini. Ayo, ketika ada orang bilang la ilaha langsung begini. Itu orang tua kita yang boleh jadi tidak mengerti tentang ilmunya, tapi ia praktek langsung dari gurunya. Ajarkan anakmu cinta kepada Allah, cinta Rasul. Kan begitu. Ayo zikir la ilaha, langsung begitu. Lihat anak-anak, la ilaha illallah langsung geleng-geleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk kemudian cinta kepada Allah, wa hubbi nabiyikum, cinta Rasul. Diajarkan tentang sifat-sifat Nabi,
diajarkan tentang keturunan-keturunan Nabi yang sekarang ini boleh jadi tergerus dengan apa? Dengan kemajuan teknologi. Anak kita, cucu kita jauh lebih keren, jauh lebih cerdas menghafal konten-konten di handphone, ya kan? Masya Allah, saya punya ponakan udah anak kecil belum TK sudah bisa bikin konten, coba. Sudah tahu YouTube, sudah tahu TikTok, dan pintar sekali mengikuti nyanyian-nyanyian itu. Tapi tidak tahu sih disebutkan siapa nama nabinya. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh ayah ibunya. Coba ditanya, siapa Nabi Muhammad? Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Nggak tahu. Tapi konten-konten dahsyat sekali. Ini PR untuk kita semuanya. Nabi sampaikan kepada kita, hubbi nabiyukum, ajarkan kepada anak-anakmu cintai Allah, cintai Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita disuruh mengajarkan kita mencintai Allah dan Nabi-Nya? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau di hati anak-anak kita ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau anak-anak kita membawa kalimat, membawa salawat, membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak khawatir kita. Saya itu loh Pak, Bu, anak dua anak di pondok, yang satu kuliah itu. Cuma begitu kan, cuma pesannya tuh, nak, jangan lupa baca Quran dan jangan lupa sholawat, jangan lupa doakan ayah, ibu. Hanya itu tuh. Udah nggak usah mikir yang lain-lain. Sholat, baca Quran, sholawat, doain ayah. Karena pesannya itu Bapak sekalian, mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Dia atqal atqiya, dia azkal azkiya, dia asfal asfiya. Manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling suci, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati anak cucu kita ada kecintaan kepada Nabi, maka otomatis Allah akan mencintai dia. Aman dia. Dia membawa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejak kecil dibangun kecintaan kepada Nabi, salawat, walaupun cuma sallallahu ala Muhammad Allah atau Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama Bapak sekalian. Kenapa ibu, bapak dan saya disuruh mencintai Nabi sejak kecil, bahkan disuruh ajarkan oleh Rasulullah. Ajarkan ini kepada putra-putramu, hubbi nabiyikum. Yang pertama adalah itu tadi, ketika kita membangun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena ia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, maka di mana saja ia akan mendapatkan perlindungan, di mana saja ia hidup, di mana saja. Kalau sejak kecil dia membangun kecintaan, samalah dengan bapak ibu mencintai seseorang, dekat dengan orang itu. Lalu tentu kita akan kenal dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Itu, nak, kamu akrab sekali dengan dia. Iya ya. Iya ya, dia teman saya yang paling baik. Dia sering ke rumah. Otomatis kita kenal juga dengan temannya anak kita. Kenapa? Karena ia mencintai temannya, akhirnya kita kenal juga. Itu baru kita Bapak sekalian. Anak kita kan kadang-kadang punya soulmate gitu, teman yang akrab gitu. Saking dekatnya kadang-kadang tidur di rumah kita, kan saking akrab itu. Kita pun senang dengan itu. Mungkin kita pesan juga, baik-baik ya nak, bersahabat, kalau ada apa-apa. Itu temannya anak kita.
Kita dekat juga, sampai dia kadang-kadang kenal kita, bahkan sampai kamu tinggal di mana orang tua, akrab betul. Itu kita Bapak Ibu. Bagaimana dengan Allah yang ketika kita dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, lalu Allah tahu persis, pasti dia akan kenal. Ada dalam jaminan Allah mereka orang-orang yang dalam hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kenapa sejak dini, sejak kecil kita disuruh mengajarkan cinta kepada anak? Bapak Ibu, orang yang mencintai boleh jadi kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Ada laki-laki yang mencintai perempuan, tapi perempuannya tidak mencintai. Tapi sebaliknya, ada juga yang perempuan mencintai laki-laki, tapi laki-lakinya enggak mencintai. Tapi tidak untuk Nabi, Bu. Tidak untuk Nabi, Bapak. Tak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan ketika seorang mencintai Rasulullah. Tak ada. Bahkan yang ada dalam diri Nabi adalah kecintaan total yang boleh jadi Nabi memikirkan kita, tapi kita seringkali mungkin abai. Bukankah kita sering mendengar Nabi meneteskan air mata karena cinta? Bukankah kita sering mendengar dari guru-guru kita Nabi meneteskan air mata karena menahan rindu? Ketika Nabi berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, Ana asyik, aku kangen, aku rindu. Sahabat-sahabat bilang, sama siapa ya Rasulullah? Ayolah, sebutkan nama. Saking cintanya sahabat kepada Nabi, tak ingin Nabi menahan kegundahan hidupnya. Sebutkan ya Rasulullah orang yang engkau ingin ketemu. Sebutkan ya Nabi. Aku kangen. Dengan siapa ya Rasulullah? Dengan saudaraku. Sebutkan ya Rasulullah, siapa? Aku akan hadirkan untuk membagi kerinduanmu. Bukan, kata Rasulullah. Bukankah kami semua ini saudaramu? Bukan. Engkau bukan, kalian bukan saudaraku. Tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara yang kau kangenin itu? Bapak Ibu, dengarkan ini dengan iman. Siapa yang dikangenin oleh Nabi? Nabi katakan, saudaraku yang aku kangenin adalah mereka yang tak pernah berjumpa denganku, tapi yang mencintaiku seperti kalian mencintaiku. Umatku yang tak pernah berjumpa denganku, tetapi yang mencintaiku seperti kalian mencintaiku. Aku kangen. Jadi tak ada, Bu, Pak, orang yang bertepuk sebelah tangan ketika mencintai Nabi. Bahkan Nabi lebih dulu menjatuhkan cinta kepada kita, yang boleh jadi seringkali kita lupa. Nabi itu senangnya Bapak Ibu dan kita semua masuk surga, Pak. Kegundahan terbesar bagi Rasulullah, sakit terbesar bagi Nabi adalah ketika Nabi mendengar bahwa ada kelak umatnya yang akan masuk neraka, Pak, Bu. 2 hari sujud sampai dibangunkan oleh putrinya, tutup pintu. Kapan? Pada saat Nabi mendapatkan berita dari Jibril bahwa ternyata ketika Nabi mendapatkan penjelasan tentang neraka, 7 pintu neraka, Jibril sampaikan kepada Nabi. Bahkan dalam riwayat Jibril pun akhirnya juga gelisah luar biasa. Berita tentang dahsyatnya 7 pintu neraka disampaikan kepada Nabi. Ya Rasul, baru datang berita dari Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 7 pintu-pintu neraka. Yang paling dahsyat
yang paling panas, yang paling luar biasa, akan ditentati. Siapa mereka? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang ada kerak-keraknya. Satu. Yang kedua, para penyembah-penyembah berhala, orang-orang musyrik. Yang ketiga, Yahudi. Yang keempat, Nasrani. Yang kelima, para penyembah-penyembah matahari, penyembah yang lain. Yang keenam, mereka orang-orang yang lalai, tidak mau sujud kepada Allah. Diam. Jibril diam. Baru Nabi katakan, yang ketujuh, Jibril. Yang ketujuh Jibril. Jibril nggak bisa jawab. Jibril. Yang ketujuh siapa? Jibril bilang, yang ketujuh adalah umatmu ya Rasul, yang mati sebelum ia bertobat ketika ia melakukan dosa-dosa besar. Nabi nangis, Pak Bu. Sujud, tutup pintu sampai 2 hari. Hari yang ketiga siapa yang bangunkan? Fatimah, putri yang paling ia cintai. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar datang, ketuk pintunya. Tok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena baru subuh memimpin salat subuh, muka Nabi kelihatan duka luar biasa. Tak biasanya habis salat subuh ada zikir-zikir, sedikit lamaan, tapi langsung pulang. Para sahabat menyaksikan wajah yang tidak seperti biasa. Masuk langsung tutup pintu. Nanti zuhur begitu, keluar lagi untuk min salat, balik lagi seperti itu. Sampai 2 hari. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketuk pintu, ingin tahu apa. Tak dibukakan. Tidak dibukakan pintu itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar keluar, habis itu pulang, melihat duka juga, ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab, menyaksikan sahabatnya sedang duka. Kenapa? Kenapa engkau berduka wahai Abu Bakar? Aku ketuk pintu Nabi, biasanya Nabi langsung buka, tapi kali ini tidak dibuka pintunya untukku. Coba, kata Umar, Umar datang kepada rumah Nabi, ketuk pintu, ucapkan salam. Dijawab salam, tapi tidak dibukakan pintunya. Pulang juga dalam tangis, dalam duka. Ketemu Salman Al-Farisi. Ada apa, wahai sahabat Umar? Kenapa engkau berduka seperti itu? Aku datang kepada Nabi, aku ketuk pintu dan aku ucapkan salam. Nabi jawab salam itu, tapi tak buka pintu untukku. Kata Salman Al-Farisi, baiklah. Ia tidak langsung ke pintu Nabi, tapi ia datangi Fatimah. Ini di antara kecerdasan Salman. Kalau Fatimah, kalau Nabi mendengarkan suara putrinya, tak mungkin tak dibukakan. Betul, Salman datang kepada Fatimah, sampaikan, wahai putri Nabi, ada apa dengan ayahmu? Cobalah engkau tengok. Sudah 2 hari ini ayahmu murung, wajahnya tidak semangat, tidak seceriah biasanya. Ada apa? Fatimah khawatir, langsung bergegas menuju rumah ayahnya. Ketuk pintu, Assalamualaikum ya Abi. Kaget Nabi, bangun, dibukakan pintu. Apa yang terjadi? Fatimah bilang, ada apa ayah? Tak pernah aku lihat wajah seduka ini. Baru Jibril datang, diceritakan oleh Nabi pada putrinya. Jibril datang kepadaku, kasih kabar tentang kalian, kasih kabar tentang umatku, bahwa kelak umatku juga akan masuk neraka. Sudah disiapkan oleh Allah
neraka untuk umatku. Bagaimana ayahmu bisa tersenyum? Mereka siapa? Pelaku dosa besar yang mati sebelum dia bertobat. Harus masuk neraka dulu. Itu membuat Nabi sedihnya tak tanggung-tanggung, Bapak sekalian. Bagaimana kita tidak membangun cinta dengan Nabi? Nabinya kayak gitu, Pak. Allah tegaskan dalam Quran, tak ada Nabi seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim dalam ayat ini adalah sifat ke Nabi, bukan ke Allah. Walaupun Allah raufur rahim, tapi khusus ayat ini para mufassir mengatakan raufur rahim di ayat ini adalah untuk Nabi. Teramat besar kecintaan Nabi kepada umatnya, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah kecelakaan bagi kita. Bagaimana kita bangun kecintaan kita, mengajarkan anak-anak kita? Nabi yang amat sangat mencintai. Sampai-sampai dalam hadis, Pak, Ibu, kelak ja'at yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat aku akan datang babal jannah, pintu-pintu surga. Kemudian sa'astaftahu, aku minta dibukakan pintu surga itu. Fayaqul khazin, lalu bertanyalah penjaga pintu surga itu, man anta? Nabi Muhammad datang kepada pintu-pintu surga, lalu meminta kepada penjaga pintu surga itu untuk sa'astaftahul jannah, kau buka pintu surga itu, kau buka. Penjaga pintu surga nggak tahu siapa yang datang, lalu nanya, man anta? Siapa kamu? Kok nyuruh-nyuruh saya buka pintu surga? Ana Muhammad. Kaget itu penjaga pintu surga. Langsung dia katakan, sungguh aku tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga ini sebelum engkau yang meminta, ya Rasul. Dibuka, Pak, Bu, pintu surga. Lalu malaikat itu menyuruh, silakan ya Rasulullah, masuk sampai Firdausil Ula, surga yang paling tinggi, Firdaus. Nabi masuk? No. Coba, Nabi nggak masuk, Pak. Kalau ibu gimana, Pak? Buka pintu surga, masuk, Bu? Masuk. Ya, Pak? Ngapain bikin di belakang? Masuk duluan, nikmati semua kenikmatan surga. Apa itu? Lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un. Buah-buahan, makanan-makanan, semua makanan yang ada di dunia ada semua, minum-minum semua ada. Kalau bapak-bapak disiapkan qurratu ayun bi hurin ain. Apa? Di 70 bidadari di coba, udah nggak inget lagi di belakang, udah nikmati aja semua itu. Tidak untuk Rasulullah, dibukakan pintu surga, disilakan ya Rasul, silakan masuk, silakan nikmati. Tidak. Coba, Nabi sibuk untuk apa? Untuk kita, menyelamatkan kita. Itu Rasulullah. Jadi kenapa yang kedua tak akan bertepuk sebelah tangan cinta kita kepada Nabi. Bahkan boleh jadi kecintaan Nabi jauh lebih tinggi kepada kita dibandingkan cinta kita. Seringkali kita lupa menyapa Nabi. Seringkali kita lupa dialog. Kapan kita dialog dengan Nabi, Pak, Bu? Setiap waktu kita dialog. Apalagi Bapak Ibu yang menyambung dengan salat yang lain. Bukankah tasyahud itu dialog kita kepada Allah dan Rasulullah? Assalamu alayka. Coba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat kita duduk tahiyat akhir dalam salat kita,
Pernah enggak Bapak Ibu merasakan di depan kita ada Nabi, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai Nabi, bukankah gitu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dalam salat kita merasakan di depan kita Nabi. Ini kita harus bangun, Pak. Setiap salat. Maka kenapa ada ulama yang ngajarin kalau mau melakukan kebaikan-kebaikan itu kita mengucapkan salam dulu sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pernah saya sampaikan juga kan. Mau apa saja, mau pergi sebelum kita doa pergi, doa mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian baca lagi doa tolak balak, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wal ardi wasmi'ul alim. Disuruh assalamualaikum ya Rasul. Nyapa dulu Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya sahibus syafa'ah. Baru baca. Saya Bapak-Ibu sekalian tidak harus ditiru, tapi karena diajarkan guru sholat ini, sebelum takbir hati nyapa dulu Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Khutbah begitu. Saya khutbah sebelum ngomong apapun pamit dulu sama Nabi. Biar nyambung hati saya dengan Nabi. Yang saya sampaikan itu mudah-mudahan enggak keluar dari ajaranmu ya Rasul. Maksudnya begitu. Assalamualaikum ya Rasul. Dalam hati sebelum khutbah, belum khutbah. Tadi saya salam kepada Nabi. Tadi sebelum saya menyampaikan hadis ini dari Nabi, salam, pamit izin kepada Nabi, menyambung hati agar supaya diakui nanti oleh Nabi. Itu yang kedua Bapak sekalian. Kenapa Nabi ajarkan kepada kita, ajarkan cinta kepada Nabi? Yang kedua adalah karena kecintaan kita enggak pernah ditolak. Tak pernah bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta kepada manusia, boleh jadi kita bertepuk sebelah tangan. Tapi untuk Nabi tidak. Dua. Yang ketiga, kenapa Nabi ajarkan kepada kita agar supaya kita mendidik anak kita untuk mencintainya? Karena dia satu-satunya pemegang syafaat yang diizinkan oleh Allah, Pak. Dah tiga itu aja. Walaupun masih banyak nanti kalau para ulama. Yang ketiga adalah dia adalah satu-satunya nabi yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ketika miliaran manusia dalam hiruk pikuk luar biasa, dahsyatnya mahsyar saat matahari didekatkan satu jengkal. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang senang masjid. Nah ini. Ya Allah, kan sering saya bilang orang-orang dekat masjid itu memang orang diistimewakan. Kelak kata Nabi, ketika tak ada naungan apapun pada saat mahsyar, matahari didekatkan sejengkal, orang ada yang hidup, orang ada yang dalam berpeluh, orang ada yang renang dengan peluhnya, dengan semua amal-amal yang dilakukan, sudah berbeda-beda wajahnya. Tapi ada orang-orang yang diistimewa. Siapa? Salah satu orang yang diistimewakan oleh Allah adalah ar-rajul qalbu mu'allakun fil masjid. Orang-orang yang hatinya senang dengan masjid. Itu kenapa ketika malam Jumat saya selalu bilang, yang kedua mudah-mudahan kita tetap disenangkan oleh Allah dengan masjid, tetap mencintai masjid, tetap senang salat di masjid. Mahal Pak, Bu. Karena ada jaminan dari Allah, orang yang senang masjid mereka salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang cinta masjid, Pak, Bu. Senang di masjid. Ini anugerah, karena enggak semua, Pak. Orang yang rumahnya dekat masjid, apakah otomatis senang masjid? No, tidak. Banyak orang yang rumahnya mepet masjid tapi enggak kenal masjid.
tinggal melangkah. Kenapa? Mahal Pak hidayah. Jadi orang-orang memang dipilih sama Gusti Allah, dilangkahkan, diringankan kakinya untuk datang ke rumah Allah. Ini rumah milik Allah. Siapa yang datang ke rumahku adalah orang yang aku undang. Undangannya, hayya 'alas shalah, ayo datang ke rumahku, salat. Enggak semua kan yang datang? Enggak. Coba, keren itu Pak. Ya Allah, ya di masjid, senang ngaji, senang sholat, karena ini istimewa Pak. Istimewa. Tak ada tempat di muka bumi melebihi mulianya masjid. Nah, syafaat nanti dalam hidup itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua tetap terus hati kita mencintai masjid. Nanti setiap tempat, kenapa kita disuruh pindah-pindah? Nah itu rahasianya Pak. Jadi bukan kok sok-sokan orang sholat di sini, nanti sholat sunnah di situ. Habis sholat wajib pindah sholatnya sunnah. Memang disuruh begitu. Sunnahnya pindah Bu. Salat wajib di sini, jangan salat sunnah di sini, jangan yang salah, pindah sedikit, geser. Kenapa? Tempat sujudmu akan jadi saksi di hadapan Allah. Maka kadang-kadang saya di situ, tapi sering ke sini. Kenapa? Di sini yang dingin, di situ juga dingin ternyata. Makanya kemarin ada usulan di mana dipasang lagi dingin. Ternyata konsentrasi orang datang ke masjid itu yang dekat dengan AC. Lihat aja kalau orang baru datang sholatnya di sana itu. Sholat sunnahnya di dekat AC situ, yang satu di sini, yang satu di sini, karena senang. Jadi nanti pindah-pindah Pak, di sana ya, yang biasa di sana kadang-kadang di sini, biar catatannya banyak gitu. Enggak di sini, kayak saya sering di sini kan, ngumpul-nguplok di sini, berapa orang. Sekarang mulai nguplok di sana itu, saya lihat baru datang masuk nguplok di sana. Enggak apa-apa, yang di sini kosong. Lalu Mas Eko yang suka di sini kan, beberapa orang. Mas Sigit biasanya di sini, sekarang sering di sini. Mungkin maksudnya itu, ya nggak apa-apa, biar banyak itu. Karena tempat sujud kita jadi saksi nanti. Ya kalau perlu gilir sana, gitu. Memang disuruh sana sama Nabi. Ini bukan akal-akalan kita, enggak. Nabi yang nyuruh, biar kita tempat sujud kita jadi saksi. Saat itu Pak, semua ngumpul, nggak ada yang ngasih tolongan, datang ke Abul Bashar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Datang kepada Nabi Adam minta tolong. Gimana ini nasib? Ini anak-anakmu, ini keturunanmu. Tapi kata Adam, saya nggak bisa nolong. Yauma nafsi hari ini masing-masing. Coba kamu datang ke Nuh. Datanglah kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang begitu. Saya nggak bisa nolong. Kata Nuh, datang kepada Ibrahim, dia Khalilullah, kekasih Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga begitu. Gak bisa nolong hari ini. Kita nafsi-nafsi masing-masing. Coba kamu datang kepada Musa. Kita datang semua miliaran manusia, gerombol kepada Nabi Musa. Nabi Musa gak bisa nolong juga. Coba kamu datang kepada Isa. Nabi Isa pun gak bisa nolong. Nabi Isa bilang, datang kepada Muhammad SAW. Datang Nabi, langsung melihat umatnya, Nabi langsung sujud. Malaikat Jibril bingung, ini kenapa Nabi? Sampai kepada Allah, ya Allah, itu kekasihmu sujud, ngapain dia? Coba tanya ini. Ternyata yang diminta apa Bu? Yang diminta adalah keselamatan kita. Langsung Allah kasih. Ya sudah Muhammad, singkat ceritanya nih Pak dalam hadis ini, kamu tunggu umatmu di sana, dia harus melewati sirat. Dia harus melewati sirat. Kalau ada umatmu yang tergelincir, kau selamatkan dia. Berkali-kali masuk ke neraka Nabi. Nengok maksud saya, bukan masuk neraka. Nengok, ada umatnya, ambil. Ada umatnya, ambil. Dalam riwayat sampai 9 kali. Sampai yang terakhir itu, sudah lama banget di neraka. Nanti ada orang yang terakhir masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saking cintanya kepada Nabi. 3 poin itu, renungkan. Kenapa Nabi ajarkan kepada kita untuk mengajarkan anak kita untuk cinta kepada Nabi? Satu, orang yang mencintai Nabi, hatinya isi dengan Nabi, terjaga oleh Allah.
Gak usah khawatir Bapak sekalian. Kalau hati anak cucu ibu cinta kepada Nabi, amanlah dunianya. Gak mungkin akan disengsarakan karena ia mencintai makhluk yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, cinta kita kepada Nabi tak mungkin bertepuk sebelah tangan. Bahkan Nabi boleh jadi lebih mencintai kita. Yang ketiga, hak syafat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi, enggak ada yang lain. Satu. Yang kedua, apa kata Nabi? Setelah mencintaiku, cintai keluargaku. Wa hubbi ahli bait. Dan cintailah keluargaku. Nah sekarang kan kemarin guys ribut. Oh ini Habib, ini bukan Habib, nggak usah ikut-ikutan. Kita orang Indonesia, para ulama-ulama sudah mengajarkan keturunan Ba'alawi itu, ya kita sudah fokus. Kalau mereka ternyata ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu urusan dia. Kita yang penting kita muliakan beliau, Habib para habaib. Karena dia adalah keturunan Nabi. Semua ulama-ulama kita sudah memutuskan mereka adalah keturunan-keturunan Nabi. Kalau ada yang berbohong, itu urusan dia. Minimal begitu Pak. Jangan ikut-ikutan membenci. Di YouTube kan banyak ini. Ada yang mengatakan itu Habib palsu. Memang tidak ada, memang ada yang tidak pantas. Habib yang tidak pantas memang ada memang. Misalnya mengatakan di tubuhku ada malih dari Rasulullah. Nabi juga nggak suka yang kayak gitu. Kan ada Habib di YouTube viral. Jangan main-main dengan kami, karena di tubuh kami ada darah Rasulullah. Itu sombong. Ya tapi kita nggak boleh tetap benci, nggak boleh benci. Ya kalau dia berbohong itu urusan dia. Tapi pesan Nabi, ya kalau ada orang yang berdebat tentang terkait dengan mereka, jangan ikut-ikutan kita membenci para habaib. Karena kalau kita nggak bisa dekat dengan Rasulullah, paling tidak kita bisa dekat dengan cucunya. Kalau kita nggak bisa menyentuh tangan Nabi, tapi kita bisa mengatakan, ya Rasulullah, aku memang tak pernah berjumpa dengan engkau, tapi saksikan ya Nabi, aku mencintai cucumu. Aku jabat tangan cucumu. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa qiraatil Quran. Nah, ada tiga. Bacalah, ajarkan kepada anakmu baca Al-Quran. Cintai Nabi, cintai keluarga Nabi, dan ajarkan anakmu baca Al-Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yawma la yadhillu yawma la dhillu illa dhilluhu ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Karena kelak ya, sesungguhnya orang-orang yang akrab hamalatul Quran itu orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Kelak sesungguhnya orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu akan mendapatkan naungan Allah yauman la dhilla, pada hari di mana tak ada naungan illa dhillu, kecuali naungan dari Allah, ma'a anbiya'i, bersama para nabi-nabinya, wa asfiya'i, dan bersama kekasih-kekasihnya. Jadi tiga PR saya, ibu bapak sama. Mengajarkan kepada anak cucu kita mencintai Nabi, karena 3 poin tadi. Yang kedua, mencintai keluarganya. Dikenalkan apa? Siapa bapaknya Nabi? Ya. Siapa ibunya? Siapa putrinya? Dikenalkan mereka, anak-anak kita. Jangan hanya kenal dengan pemain bola, hanya dengan artis-artis, hanya dengan kenal dengan yang lainnya, tapi nggak kenal dengan keluarga Nabi. Kita disuruh kenalkan anak kita, bapaknya siapa. Ya, yang kalau di teman-teman yang suka hadrah itu kan ada dilakukan agar supaya anak-anak itu bisa, misalnya, silakan, itu bagian dari metodologi mengajarkan anak kepada bapaknya Abdullah, ibunya Aminah misalnya, dan seterusnya. Itu lagu-lagu itu untuk mengenalkan para ulama-ulama, guru-guru kita itu. Dan yang ketiga, ini enggak kalah pentingnya, mengajarkan anak kita Al-Quran. Karena Al-Quran kelak, siapa orang hamalatul Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran itu kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika tak ada naungan kecuali naungan dari Allah, bersama para nabi dan kekasih-kekasihnya. Siapa hamalatul Quran itu? Hamalatul Quran adalah 3. 1, orang para hafid, para penghafal Quran. 1.
Yang kedua, orang yang suka mengkaji Al-Quran tematik, senang baca Quran, ayat ini dikaji, ayat ini dikaji, akrab betul dengan Quran, dikaji-kaji. Mungkin para intelektual nggak hafal Quran, tapi dia suka mengkaji-kaji Al-Quran secara ilmiah. Dua. Yang ketiga, nah ini kita mungkin masuk di sini, mudah-mudahan yang belajar ngaji nggak bisa-bisa tapi tetap ngaji. Itu juga pokoknya belajar terus. Sudah 30 tahun baca Quran nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Ya, belajar ngaji nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Masuk di sini, Pak, Bu. Hamalatul Quran, akrab, senang ngaji. Nggak bisa-bisa nggak apa-apa. Karena ganjarannya besar. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan? 2 menit. Sekarang masuk waktu suruh tambah 5 menit. Mas Subli ada yang tanya? Silakan Mas Subli. Baik, bagus pertanyaannya. Putra Nabi membangkang, boleh nggak kita jadikan itu sebagai rujukan untuk enak-enakan? Nggak boleh. Itu bisa kita jadikan rujukan setelah kita maksimal bekerja. Setelah kita maksimal mengajar anak, ternyata anak kita nggak nurut kita, boleh ke situ. Tapi kalau belum apa-apa, belum ngapa-ngapain kepada anak, putra Nabi aja juga yang bangga, nggak boleh. Jadi itu tentang terkait dengan dakwah. Jadi terkait dengan hidayah. Hak prerogatif hidayah itu milik Allah. Nabi bahkan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada Nabi? Nabi ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Nggak bisa. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun nggak bisa. Hidayah itu milikku. Yang harus engkau lakukan apa? Sampaikan. Kita orang tua, ajarkan aja. Nanti mau atau tidak, nah urusan lain. Jadi taat atau tidak urusan lain. Tapi kita tanamkan. Itulah kenapa Nabi ajarkan sejak dini, sejak kecil diajarkan. Nanti dia tumbuh seperti apa? Ternyata menjadi pembangkang misalnya. Kita sudah berlepas diri, Pak Subri. Artinya kita sudah menjalankan tugas dari Allah, dari Rasulullah. Jadinya kayak apa? Terserah Allah. Tapi kita sudah melaksanakan tugas. Maka kamu nggak bisa menguasai anakmu. Ini pernah saya sampaikan. Kamu nggak bisa menguasai istri nggak bisa menguasai suami. Masalah hati nggak bisa. Kita nggak bisa memprotek hati anak kita sendiri, nggak bisa. Maka kita lakukan, ajarkan dia. Nanti hasilnya seperti apa? Urusan Gusti Allah. Nabi Nuh kayak apa mendidik? Sampai titik akhir. Nah, ayolah nak, ikut ayahmu nak. Kata anaknya, enggak ya, saya akan berlindung di balik bukit itu. Hari ini enggak ada yang selamat nak. Hari ini enggak ada yang selamatnya. Sampai hubungan anak teriak anak dengan ayah itu digulung oleh ombak. Akhirnya celakalah anak dan istri Nabi Nuh bahkan membangkang. Nabi Nuh sudah berusaha maksimal. Jadi itu terkait dengan upaya maksimal orang tua mendidik anak, harus nanti hasil terserah Gusti Allah, baru pakai logika tadi. Tapi kalau belum apa-apa sudah bilang, anaknya Nabi Nuh aja membangkang, istri Nabi Lut juga membangkang, misalnya, ya nggak boleh. Kerjakan dulu urusan hasil, urusan Gusti Allah. Nah itu yang harus kita fahami bersama. Jangan pernah kita menjadi Tuhan. Maksudnya kalau saya begini pasti begini. Enggak bisa Pak. Bapak sudah maksimal, usaha apapun lah, lalu menetapkan harus begini. Enggak bisa. Itu urusan Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar, menguatkan ikhtiar. Hasilnya itu hak Allah, termasuk mendidik anak. Maka kadang-kadang begitu Pak. Setelah kita menjadi masalah anak kita maksimal seling kemampuan kita masing-masing, langsung ke Allah, ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan untuk putra-putriku. Setelah itu mohon penjagaan Engkau ya Allah, karena Engkau lah penjaga sesungguhnya untuk anak-anakku. Udah. 24 jam kita nggak bisa ngawasi anak-anak kita kok Pak. Walaupun anak Bapak hidup di tengah keluarga Bapak, nggak bisa. Tetap kita minta kepada Allah, tolong penjagaan untuk putra-putriku ya Allah. Aku serahkan kepadamu setelah aku maksimal melakukan tugasku. Begitu. Baik, saya kira ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat berkah Allah Subhanahu wa taala.
ta'lim kita ini, mudah-mudahan kita tetap dibahagiakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita, semuanya mendapatkan keberkahan. Demikian, mohon maaf, kafatul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.